Selamat datang di program pertanyaan tentang kehidupan dalam bentuk tanya jawab. Pertanyaan ini terdiri dari pertanyaan umum di mana layaknya para pendengar seperti Anda akan menanyakan pertanyaan yang mungkin mempunyai subjek penting yang berbeda, termasuk pertanyaan tentang Allah, Yesus, surga, dan doa. Tidak ada larangan dalam bertanya. Beberapa pertanyaan yang diajukan bersifat antagonis atau bahkan berlawanan. Tetapi saya dan tamu saya sangat menghormati sudut pandang yang berbeda saat kami membawakan program ini. Nah, sebenarnya siapa pengikut Yesus itu, Bu Syuli? Bu Mela, seorang pengikut Yesus adalah orang yang telah bertobat dan berpaling dari jalannya yang berdosa dan mempercayai Yesus sebagai juru selamat dan berkomitmen untuk belajar menaati Yesus dan hidup bagi Dia setiap hari. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Depok, cukup jauh nih, yaitu Arya. Ya, Pak Arya. Dikatakan begini, dapatkah seseorang menjadi pengikut Yesus? Ya, Saudara Arya, siapapun bisa menjadi pengikut Yesus. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak seorang pun yang dikecualikan. Tuhan mengasihi setiap orang dan ingin setiap orang mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengikut Dia. Orang tua, orang muda, pria, wanita, anak laki-laki maupun anak perempuan, semua bisa mengikut Yesus. Orang-orang dari setiap budaya dan negara juga. Jadi mereka semua dapat mengikut Yesus. Tidak ada batasan. Rasul Yohanes mendapat penglihatan dari surga dan menulis, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Anda dapat menjadi bagian dari orang banyak yang berdiri di depan Yesus. Siapapun bisa menjadi pengikut Yesus. Bu Syuli, apakah sulit menjadi pengikut Yesus? Pertanyaannya sangat bagus, Bu Mela. Dan dapat dijawab dengan ya dan tidak. Jawaban pertama saya, tidak sulit untuk menjadi pengikut Yesus. Merupakan pengalaman yang luar biasa untuk mempercayai Yesus dan mengikutnya. Dia memberikan bimbingan, kenyamanan, serta kekuatan untuk menjalani hidup setiap hari. Tetapi jawabannya juga bisa ya, sulit untuk menjadi pengikut Yesus. Terkadang anggota keluarga lain tidak mengerti keputusan kita untuk mengikut Yesus. Kita mungkin mengalami kesalahpahaman dan ejekan. Kadang-kadang orang mungkin menganiaya kita karena menjadi murid Yesus. Tapi Yesus telah berjanji untuk bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini ada dari pertanyaan dari Ibu Andini. Ya, saya ingin mengikut Yesus. Tolong beritahu apa yang harus saya lakukan. Nah, inilah pertanyaan Ibu Andini. Iya, terima kasih Ibu Andini atas pertanyaannya. Tetapi sebelum saya berbagi dengan Anda apa yang harus Anda lakukan, izinkan saya
merangkum beberapa kebenaran dari firman Tuhan yang akan membantu Anda mengetahui bagaimana berpaling kepada Yesus. Nomor 1, Allah mengasihi Anda dan saya dengan kasih yang kekal. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang nomor 2, tetapi dosa kita telah memisahkan kita dari Allah. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa. Yang ketiga, tetapi Allah mengasihi kita. Tuhan yang adil dan benar dan suci telah membuka jalan agar dosa-dosa kita dapat diampuni. Jalan itu adalah melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nomor 4, Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ia mati menerima hukuman dosa, menggantikan kita. Dia bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dia memiliki kuasa untuk datang ke dalam hidup kita dan mengampuni dosa kita dan memberi kita keselamatan kekal. Pengampunan dosa dan hidup kekal merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita tidak bekerja atau berusaha untuk memperolehnya. Kita menerimanya sebagai hadiah. Yang kelima, untuk menerima pengampunan dosa atas dosa-dosa kita dan kehidupan kekal, kita harus berpaling dari dosa-dosa kita dan menaruh iman dan percaya kita kepada Yesus Kristus dan menerima Tuhan kita. Kita melakukannya dengan berdoa dan atau berbicara kepadanya. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, saya akan memanjatkan doa kepada Allah. Dengarkan baik-baik doa saya. Ketika saya selesai berdoa, saya akan berdoa lagi untuk membimbing Anda berdoa. Setiap kali saya mengucapkan satu kalimat, Anda bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya pada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengikut Yesus. Terima kasih Yesus karena mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. Amin. Sekarang ikutlah saya berdoa seperti doa tadi. Kita akan berdoa setiap kali satu kalimat. Saya akan berhenti untuk membiarkan Anda mengulangi kalimat yang saya ucapkan tadi. Jadikan itu doa Anda kepada Tuhan. Berdoa dengan suara keras, bersungguh-sungguhlah berdoa dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Ya Tuhan, sekarang saya berpaling dari dosa-dosa saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya kepada Yesus saja
untuk menjadi juru selamat saya. Saya menempatkan iman dan kepercayaan saya kepada Yesus saja untuk menjadi juru selamat saya dan untuk mengampuni saya. Ya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pengikut Yesus. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengasihi saya dan datang dalam kehidupan saya. Terima kasih karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan datang ke dalam hidup saya. Terima kasih Ibu Andini, Anda telah mengikuti doa saya tadi, dan selamat datang ke dalam keluarga Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari aku, Ibu Andini. Sebagai pengikut Yesus, bagaimana saya harus hidup? Ya, terima kasih untuk pertanyaan Ibu yang bagus. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat kita dan menyerahkan hidup kita untuk mengikuti Dia, kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita dan menerima hidup yang kekal. Roh Kudusnya datang untuk hidup di dalam kita dan menolong kita setiap hari. Allah ingin kita bertumbuh sebagai pengikut Yesus. Salah satu cara untuk bertumbuh adalah dengan berdoa. Kita harus berbicara dengan Tuhan setiap hari. Kita harus berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat-Nya. Kita harus meminta pengampunannya bila kita melakukan suatu kesalahan. Kita harus berdoa agar keluarga dan teman-teman kita mau menjadi pengikut Yesus. Kita harus memohon pimpinannya kepadanya untuk hidup yang kita jalani setiap hari. Cara lain untuk bertumbuh sebagai pengikut Yesus adalah dengan membaca Alkitab, yaitu firman-Nya, setiap hari. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Ketika kita membaca firman-Nya, Dia berbicara kepada kita. Firman Tuhan akan membimbing kita dan menolong kita untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman dan ketaatan kita kepadanya. Ini akan menolong kita mengetahui bagaimana menjalani hidup sebagai pengikutnya. Cara yang baik untuk memenuhi setiap hari adalah dengan membaca firman-Nya, sebagian dari firman Tuhan, dan kemudian meluangkan waktu untuk berdoa setiap hari. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Susi, yaitu di Jakarta Timur. Apakah saya akan menderita penganiayaan karena saya mengikut Yesus? Bagaimana tanggapan Ibu Syuli? Terima kasih Ibu Susi telah mengajukan pertanyaan ini. Kemungkinan besar Anda akan mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Tidak selalu mudah untuk mengikut Yesus. Orang percaya sering dianiaya karena menjadi pengikutnya. Yesus berkata, jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Kita tidak perlu terkejut ketika orang lain menganiaya kita,
dan menyulitkan kita. Karena kita mengikut Yesus. Dia juga berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab mengikut aku. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu juga jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dilimpahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kasih dan pengampunan harus menjadi ciri hidup kita sebagai pengikut Yesus. Bahkan dalam menghadapi penganiayaan Yesus, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ketika Yesus sedang sekarat di kayu salib, dia berdoa untuk para algojonya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita tidak menghadapi penganiayaan sendirian. Allah mengetahui setiap cobaan yang kita hadapi. Dan Ia bersama kita. Ia akan menolong kita. Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengatakan dalam kata-kata kitab suci, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Semoga Tuhan memberkati Anda dengan berlimpah saat Anda mengikut Yesus setiap hari. Kami telah sampai pada akhir program kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya membawa Anda dan mendorong Anda untuk mendengarkan lebih banyak mengenai program pertanyaan tentang kehidupan yang dipersembahkan oleh CTTW dan Tirta Media.